Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Saya membaca di medsos pernyataan Duta Besar Jepang pada salah satu webinar mengatakan bahwa terbuka UMKM kita untuk bisa ekspor ke Jepang. Ini berita yang tentu saja sangat menggiurkan dan sangat seksis sekali, karena hampir setiap UMKM punya mimpi untuk bisa mengekspor produknya ke luar negeri, apalagi ke Jepang. Japan is the world's third largest economy. Cuman persoalannya saya ingin jelaskan. Pertama, bahwa memang Jepang itu suatu market yang luar biasa, yang bagus, tetapi juga di balik itu semua tidak mudah orang bisa menjual produk di Jepang. Dengan watak orang Jepang yang sangat gandrung dengan kualitas yang tinggi, ya, selera yang tinggi juga, jadi tidak mudah. Bukan persoalan harga. Pada sisi lain, quality control dari pemerintah juga memang ketat sekali. Tidak mudah. Buat saya agak hampir susah, ya, hampir sulit untuk bisa menembus pasar bagi UMKM. Percaya sama saya karena saya juga aktif di Kadin. Kira-kira saya paham itu. Nah, memang masyarakat Jepang itu 126-127 juta penduduknya, jadi marketnya luas sekali. Tapi sekali lagi itu tidak mudah untuk ditembus, ya. That Japanese consumers tend to be demanding, and government regulations set product standards at very high levels. Baik, saya sebenarnya ingin membandingkan apakah satu produk UMKM itu ya lebih menguntungkan kita mengekspornya ke Jepang atau ke Provinsi Jawa Barat yang penduduknya 60 juta itu, yang tidak perlu surat menyurat, tidak perlu izin ekspor, yang tidak perlu keterampilan ekspor, yang tidak mengenal juga macam-macam urusan administrasi ekspor impor, bea cukai dan lain sebagainya. Jawa Barat penduduknya 60 juta dengan distribution areanya tidak terlalu yang luas, ya. Jadi itu lebih memungkinkan, lebih mudah bagi UMKM untuk bisa tembus ke pasar domestik sendiri daripada kita harus mikir jauh-jauh ke Jepang. Saya tidak anti ekspor, tapi cobalah kuasai dulu market domestik, ya, supaya kemudian kita juga mampu bersaing di dalam negeri dengan produk-produk impor. Banyak sekali masuk di domestik ini. Kalau kita tahu bagaimana Shogo Shosa di sana itu bekerja, itu warna baju yang akan dipasarkan 2 tahun kemudian sudah ditentukan dari sekarang. Fashionnya, modelnya, dan macam-macam itu sudah 2 tahun sebelumnya sudah disiapkan untuk market 2 tahun yang akan datang. Apakah kita mampu untuk bersaing dengan mereka? Apakah kita punya kemampuan untuk membaca market mereka itu yang sudah sedemikian ketatnya, ya. Itu saja sekali lagi. Jadi buat UMKM lebih baik kita berorientasi ke market domestik yang kita punya hampir dari 300 juta konsumer di Indonesia ini. Kalau orang Bandung ya sudah, Jawa Barat saja sudah 60 juta. Artinya apa? 2 kali penduduk Australia, 2 kali penduduk Malaysia, dan berapa kali penduduk Singapura. Itu kan market yang sangat luar biasa besarnya, dan itu ada di hadapan kita. Kecuali Anda kalau sudah besar dan punya channel khusus, punya network, dan berkemampuan untuk bisa ekspor, nah itu wah, dengan senang hati bagus, harus berorientasi ke sana. Tapi untuk bisa ekspor seperti itu, apalagi UMKM, ini peran pemerintah sangat dominan, sangat penting untuk bisa memfasilitasinya dan memproteksinya, gitu. Karena UMKM tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, terutama di bidang proses delivery-nya, administrasinya, ya, quality dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Terima kasih. Thank you.